Shalom semuanya jemaat Tuhan. Oke. Dahsyat. Kita berkumpul lagi di tempat ini untuk merayakan Jumat Agung. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul walaupun lewat online dan kita mau merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Amin. Di tempat ibu bapak, di tempat jemaat semuanya pasti akan ada kehadiran Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Yes God. Kami percaya Tuhan. Mungkin tempat kami yang terbatas Bapa, gerak kami yang terbatas Tuhan, tapi kami percaya darah Tuhan itu tidak terbatas bagi kami Tuhan. Gerakan Tuhan itu tidak pernah terbatas bagi kami Bapa. Oh haleluya, kami mau rasakan Kau Tuhan. Haleluya, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Bapa kami.
sudah selesai semuanya Tuhan. Kau katakan semuanya selesai dengan darah-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan pengorbanan-Mu Tuhan. Semuanya selesai Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Jesus. Oh, haleluya. Haleluya. Jesus. Oh, haleluya. Oh God. Karena salib-Mu Tuhan. Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, di hidupku. Haleluya. Oh, karena salib-Mu, karena salib-Mu. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Bersyukur buat anugerah-Mu yang besar ya Tuhan. Bersyukur buat karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami.
Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman. Engkau yang menerangi hati kami, Engkau yang mencelikan mata rohani kami, supaya kami boleh bersama-sama mengerti tentang kuasa darah Yesus, darah yang menjadi tanda bagi kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami boleh bersama-sama. Kami tidak melakukan satu ritual keagamaan, tapi kami mendapatkan pengertian yang dalam akan kasih dan pengorbanan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, untuk Engkau berbicara dan berkarya dalam kehidupan kami. Engkau berfirman atas setiap kehidupan kami, dan biarlah kebenaran yang memerdekakan kehidupan kami itu terjadi pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom, tetap bersuka cita sekalipun kita masih di rumah, ya. Sekalipun kita merayakan Jumat Agung hari ini, tidak seperti biasanya. Biasanya kita ada di gereja, kita menikmati pujian penyembahan, tetapi hari ini kita merayakan Jumat Agung, ya, bicara tentang kematian Kristus di atas kayu salib, pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sekarang kita merayakan di rumah, ya. Tetapi saya percaya, sekalipun kita tetap di rumah, hadirat Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan tetap nyata dalam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Bisa menikmati karya Tuhan yang luar biasa. Kita bisa menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sekalipun hari ini kita melihat badai corona belum berlalu atas bangsa kita, badai corona juga belum berlalu di atas bangsa-bangsa, tetapi kita hari ini ada. Kita hidup oleh karena janji Tuhan yang besar, janji Tuhan yang luar biasa. Dalam perjanjian lama di Keluaran pasal 12 ayat 13, ketika Tuhan ingin menulahi Mesir, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Tuhan bicara kepada Musa, Harun. Pada bulan yang baru dikatakan supaya dia menyembelih anak domba. Dan Alkitab katakan ayat yang ke-13, darah ini menjadi tanda bagimu. Mari kita buka Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu, padamu, pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Alkitab jelas, pasca awal bangsa Israel adalah ketika Tuhan ingin memusnahkan Mesir, menulahi anak-anak sulung, kematian anak-anak sulung Mesir dan binatang. Tetapi Alkitab katakan di situ, tanda ini menjadi tanda. Apa yang membuat akhirnya Tuhan tidak menulahi bangsa Israel? Satu, tanda, yaitu darah. Darah yang ditaruh di tiang, dua tiang dan di atas ambang pintu. Dan itu menjadi jaminan. Dan Alkitab katakan di sini bahwa maka aku akan lewat daripadamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, di dalam memperingati Jumat Agung juga, kita tahu
Kalau di dalam perjanjian lama, darah anak domba menjadi tanda supaya mereka dilewati dari penghukuman. Tetapi dalam perjanjian baru, yaitu darah Yesus yang menjadi jaminan bagi kita semuanya. Darah Yesus amat penting bagi kehidupan kekristenan, karena kita percaya darah Yesus memiliki kuasa. Dan Alkitab katakan, oleh darah Yesus kita dibenarkan. Kita dibenarkan oleh darah Yesus, saudaraku yang kekasih. Dibenarkan artinya adalah merubah status menjadi benar. Yesus berkuasa merubah status menjadi orang benar. Yang dahulu kita adalah orang yang berdosa, orang yang tidak berkenan, tetapi kita dibenarkan oleh darah Yesus. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, darah Yesus itu berkuasa untuk menguduskan kita. Kalau kita baca di kitab Ibrani pasal 13 ayat 12, demikian firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di Ibrani pasal yang ke 13 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Kita melihat janji Tuhan bahwa darah Yesus berkuasa untuk menguduskan kita. Kudus berarti dipisahkan bagi Allah. Itulah sebabnya kita dapat melayani Tuhan. Kita dilayakan karena Yesus yang sudah menguduskan kita. Berikutnya saudaraku yang kekasih, darah Yesus berkuasa menebus kita dari dosa. Penebusan bukan menebus hanya siapa yang Dia suka, tetapi semua umat sepanjang zaman. Dan darahnya yang tercurah itu berkuasa menebus kita dari kuasa dosa dan membuat kita menjadi milik Yesus. Mengapa menebus dengan darah, saudaraku yang kekasih? Di Imamat pasal 17 ayat 11 katakan, karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dan aku akan memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa, yang ditebus adalah nyawa. Sebab itu yang dipakai untuk menebusnya adalah dengan nyawa, dan nyawa itu ada di dalam darahnya. Jadi untuk itu saudaraku yang kekasih, Yesus menebus kita dengan darahnya supaya kita diperdamaikan oleh dirinya sendiri. Dan darah Yesus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau di perjanjian lama, darah itu menjadi tanda bagimu, dan dimeteraikan di dalam perjanjian baru oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Darahnya memperdamaikan, darahnya yang menyucikan, darahnya yang menebus kita, darahnya juga yang membuat kita, saudaraku yang kekasih, kita dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Betapa berharganya darah Yesus. Setelah kita memahami betapa berharganya darah Yesus dalam kehidupan kita,
yang hari ini kita rayakan, Jumat Agung, bicara tentang penderitaannya, bahkan sampai dia mati di atas kayu salib. Dan dia sudah menyelesaikan di atas kayu salib tubuhnya yang sudah terpecah bagi kita semuanya, dan darahnya yang tertumpah bagi kita semuanya. Dan yang terakhir, saudaraku yang kasih, ada mandat. Kita tidak sekedar makan tubuh dan darah Tuhan. Alkitab katakan di kitab Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi kita tidak stop memperingati tentang kematian Kristus di atas kayu salib, tetapi ada tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ketika kita makan roti dan minum cawan ini, saudara dan saya harus memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tugas kita adalah memberitakan apa yang kita alami, yang kita dapat dari Kristus, yaitu pengorbanannya, kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama, gereja Tuhan, jadi berkat, memberitakan kasih Tuhan pada sekelilingmu. Di hari-hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, mari beritakan kasih Tuhan mulai di lingkunganmu. Beritakan kebaikan Tuhan. Saudara mulai bisa memberkati lingkunganmu. Apa yang kau punya, engkau bisa berkati mereka. Engkau bisa berbagi buat mereka semuanya. Dan biarlah anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang besar dalam kehidupanmu, itu akan membuat engkau semakin bergairah di dalam Tuhan. Biarlah karya, kasih, dan pengorbanan Kristus itu ada di tengah-tengah keluarga kita, lalu berdampak di lingkungan kita, berdampak bagi kota kita, dan berdampak bagi bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, jemaat Tuhan, sebelum kita menikmati perjamuan pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia buat karya kasih-Nya, buat pengorbanannya dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Dia, katakan karya yang terbesar. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar
roti yang melambangkan tubuh Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu yang terpecah bagi kami. Dan kami bersama-sama ingin menikmati tubuhmu. Di dalam nama Yesus, mari kita bersama-sama makan roti yang melambangkan daripada tubuh Kristus. Mari kita mengangkat cawan kita bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih buat darahmu yang tertumpah bagi kami semuanya. Karena oleh darahmu kami ditebus, kami diampuni. Dan oleh darahmu ya Tuhan, kami boleh mengalami pengampunan dosa. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat darahmu. Di dalam nama Yesus, mari kita bersama-sama minum anggur perjamuan ini. Mari kita mengucap syukur buat anugerahnya Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu ya Tuhan. Terima kasih buat karyamu yang besar. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami mengucap syukur. Dan kami boleh menikmati tubuh-Mu. Dan kami boleh menikmati darah-Mu. Bagian kami yang sudah mengalami karya Tuhan yang besar, bagian kami adalah memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari angkat tangan kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Mari kita memberkati bangsa kita saat ini. Ucapkan kata-kata berkat. Deklarasikan firman Tuhan. Deklarasikan oleh karena kuasa darah Yesus, bangsa ini boleh mengalami kesembuhan. Bangsa ini boleh mengalami pemulihan. Bangsa ini boleh mengalami kelepasan yang daripada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Kami berdoa terjadi kuasa kesembuhan atas bangsa ini. Terjadi kelepasan atas bangsa ini. Dan bangsa ini boleh mengalami pemulihan. Kami menolak segala penyebaran virus corona di dalam nama Yesus. Dan bangsa ini boleh melewati segala tantangan hari-hari ini ya Tuhan. Oleh karena bersama-sama dengan Engkau. Dan kami berdoa yang sakit disembuhkan. Oleh karena kuasa darah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripadanya. Berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin.